Halo semuanya, welcome back di Wisdom and Invest. Happy cuan ya. Untuk teman-teman yang sudah cuan luber nih hari ini, profitnya lumayan gede ya. Dari BRIS, ANTN, TINS, dan Agro, ada dua yang ARA nih. Seperti biasa, hari ini saya akan membahas ke 10 saham ini secara berurutan. Dan saham ini adalah saham pilihan dari teman-teman. Jadi bukan merupakan stock pick ataupun ajakan untuk membeli. Tujuan dari analisa ini agar kita sama-sama belajar. Kalau dirasa ada yang kurang cocok dengan analisa ini, it's okay, silahkan dianalisa ulang kembali. Kalau suka dengan analisa ini, silahkan di-share ya ke temennya agar bisa ikutan belajar. Dan join Telegram Wisdom and Invest untuk request saham-saham lainnya. Chart yang saya gunakan ini adalah trading system dari Wisdom and Invest. Jadi dia sudah ada rumusan sendiri dari tim Wisdom and Invest nih. Ada sinyalnya berupa segitiga hijau dan merah untuk entry exit. Nah, untuk teman-teman yang tidak menggunakan trading system dari Wisdom and Invest, it's okay, jangan khawatir. Nanti akan saya bahas juga menggunakan chart yang satunya lagi dengan indikator yang sederhana yaitu MACD dan stokastik. Jadi teman-teman bisa belajar juga untuk analisa secara mandiri. Nah, bagi teman-teman yang belum paham cara baca secara detail chart ini, bisa klik link yang ada di deskripsi di bawah. Jadi teman-teman bisa nonton dulu ya cara bacanya yang lebih detail. Jadi ini saya mulai untuk analisa BJTM-nya. BJTM ini sudah muncul segitiga hijau, statusnya adalah hold dengan profit sebesar 7,6%. Di sini MA 200-nya, jadi kelihatannya si BJTM ini sedang testing MA 200-nya nih. Dia belum berhasil bertahan di atas MA 200-nya ini. Jadi dua kali dia testing di sana dan belum berhasil menutup di atas. Pixelnya hari ini dia muncul merah satu, masih oke ya, masih wajar karena dia koreksi. Lalu ini berupa titik-titik pink, itu artinya dia bergerak sideways. Ini bergerak sideways. Maka untuk strategi sideways sebetulnya yang baik adalah buy on support atau buy on weakness dan sell on strength ya, atau sell on resist. Maka teman-teman, bagi yang sudah, ini kan sudah deket resist ya, bagi teman-teman yang ingin take profit atau take profit sebagian dulu, itu juga it's okay nih sebenarnya, waktunya sudah oke. Atau kalau yang nggak mau take profit dulu, mau sistem giring, maka bisa pasang trailing stopnya. Trailing stop. Cara menggunakan trailing stop itu ada banyak ya, bisa menggunakan garis win line sebagai acuannya. Jadi ini ada angka win line-nya. Ini garis win line bisa digunakan, ada angka win line-nya itu di sebelah kanan, atau mau pakai persentase aja. Jadi misalnya udah profit 7%, teman-teman mau pasang trailing stopnya di 5%, itu juga oke. Itu jadi balik lagi kembali ke pilihan teman-teman masing-masing. Chart yang ini, nah ini menggunakan MACD dan stokastik. Jadi teman-teman bisa pasang indikator ini di aplikasi tradingnya masing-masing, lalu mulai belajar menganalisa secara mandiri. MACD-nya sudah golden cross, menanjak, membuka, itu oke. Hanya stokastiknya dia mulai dead cross ya, artinya dia koreksi. Tapi selama MACD-nya masih membuka seperti ini, sebenarnya masih aman. Bisa aja dia koreksi normal nih, koreksi wajar. Nah, ini kita cek support dan resistnya. Support terdekat ada di sini 540 yang merupakan sekaligus MA5-nya ya. Ini MA5. Nah, MA5 dan MA20, ini juga MA20 nih. MA20 yang garis biru. Nah, ini garis biru ya, MA20. Kalau yang garis ungu itu MA5. Garis MA ini bisa kita gunakan juga sebagai support ataupun resist. Jadi kalau dia memang koreksi sehat, koreksi wajar, artinya dia harus mampu mantul di MA20. Lebih baik lagi kalau dia mampu mantul di MA5 ya. Ini artinya strong uptrend nih. Selama dia bertahan di atas MA5-nya, nih artinya teman-teman bisa tinggal giring aja. Tapi kalau dia koreksi ke bawah MA5, artinya dia akan segera testing MA20-nya. Angka MA20-nya itu ada di sekitar 520 ya, sekitar 520. MA20 520. Nah, jadi itu teman-teman
pantau lagi bagi yang memang ingin take profit. Ini juga soalnya sudah di resistnya yaitu 570 sampai 580 itu resist. Maka bagi yang ingin take profit dulu sebagian itu silahkan, atau ada yang mau pasang trailing stop aja juga silahkan. Bagi yang belum entry, maka teman-teman bisa pantau lagi ketika dia koreksi di MA50 MA20-nya, misalnya MA20-nya ya. Di MA20-nya di sini apakah dia mampu mantul, lalu cek lagi indikatornya seperti apa. Kalau indikatornya masih bagus, maka masih ada potensi untuk entry. Kalau tidak oke, maka ada potensi dia kembali ke support bawahnya nih. Ini ada support lagi di 500 sampai 510. Itu area supportnya. Karena tadi masih berupa titik-titik pink ya, maka artinya ada potensi dia hanya bergerak sideways. Tapi mudah-mudahan dia masih mampu naik ke atas. Kalau dia jebol dari resistnya ini, artinya itu oke banget. Artinya ada potensi dia melanjutkan kenaikannya ke atas. Untuk BMRI ini sudah muncul segitiga hijau juga. Statusnya adalah hold dengan profit 11%. Pixelnya dua-duanya hijau itu oke. Momentumnya juga masih biru-biru itu oke. Ini ada potensi dia akan segera testing MA200 juga nih, MA200. Nah, ini MACD-nya Golden Cross membuka dan menanjak itu oke. Stokastiknya juga ya masih menanjak dan membuka itu oke. Bentuk candlenya juga oke nih. Bentuk candlenya juga oke, yaitu karena dia ada ekornya ya, ada ekornya artinya ada tekanan belinya. Ini masih bagus. Di sini memang dia pas-pas di resist dan dia akan testing resist MA200-nya. Mudah-mudahan dia bisa jebol. Kalau bisa jebol, maka potensinya dia bisa menuju ke resist selanjutnya di area sini. Sekitar 5.900 sampai 6.000 ya, di area situ. Itu ada resistnya lagi nih. Jadi mudah-mudahan dia masih mampu naik ke atas. Karena indikator MACD dan stokastiknya juga masih oke, candlenya masih bagus, jadi masih ada potensi melanjutkan kenaikannya. Untuk WSKT sudah muncul sinyal segitiga di sini, statusnya hold dengan profit sebesar 40%. Pixelnya dua-duanya oke, hijau-hijau, dan momentumnya juga bagus ya, biru-biru itu oke, semakin meninggi. Jadi ini semakin meninggi semakin oke. Hanya candlenya aja nih agak mengkhawatirkan ya. Nih, candlenya dia ada ekor di atasnya, artinya ada tekanan jualnya nih. Cuma kita nanti lihat dulu ya, apakah volumenya tinggi. Nah, volumenya juga lumayan tinggi tuh. Yang di sini adalah volume nih. Volume di atas rata-rata ya. Artinya banyak yang take profit. MACD-nya Golden Cross naik ke atas dan membuka. Stokastiknya mulai merapat. Wajar ya, karena tadi bentuk candlenya juga berupa hammer terbalik. Di sini area resistnya 725. Begitu sentuh area resistnya, dia mulai koreksi membentuk ekor dengan volume yang cukup besar. Artinya ini cukup banyak yang take profit nih. Area supportnya kita bisa support terdekat itu ada di 695. Lalu MA5-nya itu sebetulnya bisa digunakan sebagai support juga. Ini garis yang ungu yaitu MA5. Kurang lebih di angkanya yaitu 620 ya, itu garis MA5-nya. Selama dia bertahan di atas MA5-nya, artinya dia masih ada potensi untuk naik, masih uptrend ya. Mudah-mudahan dia berhasil mantul di MA5-nya. Tapi kalau dia nggak mampu mantul di MA5, artinya dia akan segera ke MA20-nya. MA20-nya di area sini, di sekitar 550, itu MA20-nya. Kalau dia berhasil mantul di MA20-nya, itu artinya masih oke. Kalau dia jebol, artinya sudah kurang oke ya. Maka yang sudah profit jangan lupa pasang trailing stop. Untuk BBNI ini sudah segitiga hijaunya muncul, statusnya adalah hold dengan profit 9,2%.
Pixelnya dua-duanya hijau itu oke, lalu ada momentumnya walaupun masih belum gede ya. MACD-nya sudah golden cross, menanjak dan membuka. Stokastiknya juga menanjak dan membuka, ini artinya oke. Volumenya di atas rata-rata dan candlenya bagus, ini oke. Supportnya di area di sini menjadi area support baru yaitu 4860. Di bawahnya ada support lagi yaitu 4650. Mudah-mudahan dia besok masih mampu melanjutkan kenaikannya ke resistnya di sini 5150. Karena candlenya bagus, indikatornya juga oke, volumenya juga cukup mendukung, jadi mudah-mudahan besok masih bisa melanjutkan kenaikannya. Bagi yang sudah cuan, sudah profit, maka jangan lupa ya trailing stopnya itu dipasang. Bagi yang belum pasang, maka sebaiknya teman-teman pasang ya malam ini. Untuk BBTN juga sudah muncul segitiga hijaunya, statusnya adalah hold dengan profit 10,7%, pixelnya dua-duanya hijau itu oke, dan ada momentumnya itu juga oke. Tapi dia ini akan testing MA200 nya juga nih, banyak yang sudah mulai testing MA200 nya ya, jadi harus berhati-hati. Bagi yang sudah profit jangan lupa pasang trailing stop. MACD golden cross, menanjak dan membuka itu oke. Stokastik juga menanjak dan membuka, itu artinya oke juga. Resistnya ada di 1365. Di atasnya lagi nih sebenarnya masih ada juga di area sekitar 1400. Supportnya ada di 1275. Indikatornya masih oke, membuka ke atas, stokastik dan MACD dia masih oke, maka ada potensi dia melanjutkan kenaikannya. Mudah-mudahan bisa ke resist 1400 nya ya, 1400. Tapi kalau dia tidak mampu, artinya dia potensi koreksi. Mudah-mudahan koreksinya nggak banyak. Selama dia bertahan di atas MA5 nya, itu artinya masih oke. Yang ungu itu adalah garis MA5, yaitu di 1270. Tapi potensinya ini masih oke nih, masih bagus. Jadi kalau yang sudah profit tinggal pasang trailing stop aja ya. Adro juga sudah muncul segitiga hijaunya, statusnya adalah hold dengan profit 4,7%. Pixelnya dua-duanya hijau itu oke. Momentumnya titik-titik pink nih, artinya dia bergerak sideways. Untuk strategi sideways maka sistemnya adalah buy on weakness atau buy on support, lalu sell on strength atau sell on resist. MACD-nya masih menurun rapat-rapat, mudah-mudahan dia bisa segera membuka begini. Kalau membuka begitu artinya oke. Untuk stokastiknya sudah golden cross dan membuka, ini juga oke. Volume dengan candlenya oke, bagus, candle bullish, volumenya cukup tinggi juga. Cuma ini sudah di area resist ya, resistnya 1200. Ini mudah-mudahan masih mampu naik ke atas karena stokastiknya masih oke, candlenya bagus dan volumenya cukup. Dia ada resist selanjutnya yaitu di ini tadi 1200. Resist selanjutnya yaitu yang di sini 1240 dan yang paling atas itu resistnya 1280. Itu resistnya ya. Mudah-mudahan dia masih mampu melanjutkan kenaikannya ke atas. Jadi kalau yang sudah profit jangan lupa pasang trailing stop. Bagi yang belum punya dan ingin entry, artinya sebaiknya menunggu di area support karena ini sudah separuh perjalanan ya. Jadi rata-rata ini saham-sahamnya udah separuh perjalanan nih. Bagi yang baru mau entry bisa cari yang uptrend dan coba menunggu di area MA5 nya. Jadi MA5 dan MA20 itu sebetulnya bisa digunakan sebagai area support. Ketika suatu saham yang uptrend, strong uptrend terutama, dia koreksi sehat, ada potensi dia bisa mantul di MA5 dan MA20 nya. Maka teman-teman bisa gunakan
kesempatan itu untuk entry. Tapi kalau sudah jauh banget ya jangan dipaksa ya, jangan kejar harga, takutnya nanti malah jadinya nyangkut. Jangan lupa pantau lagi indikator-indikatornya, selalu update ya, setiap hari selalu analisa. Untuk JSMR ini sudah muncul segitiga hijaunya, statusnya adalah hold dengan profit sebesar 14,4%. Pixelnya dua-duanya hijau, itu oke. Momentumnya juga ada biru-biru tapi sudah mulai melemah nih, sudah mulai melemah. Dan ini ada MA200 juga, mudah-mudahan dia bisa segera menuju ke sana. MACD-nya masih membuka, stokastiknya aja nih yang sudah mulai rapat-rapat ya. Jadi ini juga menandakan dia bergerak sideways. Resistnya ada di sini 3840. Ini juga candlenya dia berbentuk inside bar. Ini inside bar ya, inside bar. Nah, strategi untuk inside bar artinya teman-teman bisa menggunakan harga low-nya ini sebagai stop loss juga nih. Jadi bisa menggunakan sebagai stop loss. Tentu kasih toleransi ya, sekitar 1-2 tick atau beberapa persen di bawah angka candle itu. Itu juga merupakan support nih sekitar 3680 ya. Jadi itu bisa digunakan sebagai stop loss juga. Artinya kalau dia jebol ke sana, ke bawah situ ada potensi dia akan koreksi. Karena ini juga indikatornya lagi galau ya, nempel-nempel semua. Tapi kalau dia berhasil menembus resistnya 3840, ini artinya bagus sekali. Artinya dia mampu melanjutkan ke resist selanjutnya di sini. Nah, di situ ya. Itu ada resist selanjutnya. Mudah-mudahan dia masih mampu naik ke atas. Jadi selama dia bertahan di atas MA5 itu juga oke. Kalau dia jebol MA5-nya artinya ada potensi dia koreksi di menuju ke MA20. Ini MA20-nya yang biru, kalau MA5 itu yang ungu. Kalau dia bertahan di atas MA5 artinya dia strong uptrend. Tapi kalau dia koreksi, selama dia bisa mampu mantul di MA20-nya artinya masih oke. Jadi bagi yang sudah cuan jangan lupa pasang trailing stop ya. Bagi yang belum punya maka bisa pantau lagi nanti di area MA20-nya saat dia lagi koreksi. Ini ada support juga sekaligus area MA20-nya. Jadi pantau lagi ketika dia sudah menuju ke area support, teman-teman lihat lagi kira-kira indikatornya seperti apa. Kalau masih uptrend, masih oke, maka teman-teman bisa entry di area pantulannya itu ya, di area supportnya yang sekaligus merupakan MA20-nya. Untuk BBCA sudah muncul segitiga hijau dengan profit sebesar 6,9%. Jangan lupa yang sudah profit maka pasang trailing stop. Karena ini sudah mulai pada menuju resistnya ya, MA200. Pixelnya masih oke, dua-duanya hijau. Momentumnya juga oke, masih biru-biru. MACD-nya masih membuka ke atas. Ini sudah golden cross membuka ke atas artinya oke. Hanya stokastiknya nih mulai dead cross. Artinya ada potensi dia akan koreksi. Tapi selama MACD-nya masih membuka seperti ini artinya masih koreksi wajar. Resistnya ada di sini area resist 29975, lalu resist selanjutnya yang di sini 30500. Untuk supportnya di sini ada 29125 dan MA5-nya juga bisa digunakan sebagai support nih. Supportnya MA5 di 28900. Selama dia bertahan di atas MA5 itu artinya oke. Berarti dia masih uptrend dan mampu melanjutkan kenaikannya ke atas. Tapi kalau jebol MA5-nya, mudah-mudahan dia masih mampu mantul di MA20-nya. MA20 bisa digunakan juga sebagai support. MA20 yaitu 28125. Maka mudah-mudahan dia mampu mantul di sana, itu artinya masih oke banget ya untuk BCA. Jadi jangan lupa kalau sudah profit pasang trailing stop. Karena si BBCA juga sudah mulai deket ke MA200 ya. Dia udah mulai menuju MA200-nya. Takutnya kalau dia kepentok tidak mampu
menembus MA 200-nya artinya dia akan koreksi dulu. Untuk BBKP sudah muncul segitiga hijau juga, statusnya hold dengan profit 14,8%. Pixelnya dua-duanya hijau artinya oke, dan momentumnya juga ada walaupun masih agak kecil ya, tapi ini oke juga. Di sini sudah golden cross membuka, itu oke. Stokastiknya juga sudah golden cross membuka ke atas juga oke. Cuma ini lagi koreksi si BBKP ini ya, lagi koreksi dia. Setelah dia breakout lalu dia koreksi. Selama dia bertahan di atas MA5-nya, garis ungu itu MA5, angkanya kurang lebih ada di 230. Nah, selama dia bertahan di atas MA5 itu artinya masih oke, ada potensi dia melanjutkan kenaikannya ke atas. Jadi ini potensinya dia mungkin akan bergerak sideway dulu. Sideway-nya entah berapa lama, maka teman-teman tinggal pasang trailing stop aja bagi yang sudah cuan. Ya, jangan lupa pasang trailing stopnya karena ini penting sekali. Khawatirnya bagi saham-saham yang tidak mampu menembus MA 200-nya ada potensi dia akan koreksi. Jadi teman-teman masih aman kalau sudah pasang trailing stop. Ini juga kebetulan dia ada resist di sini, makanya dia belum mampu menembus. Tapi kalau dia mampu menembus, maka itu oke banget, ada potensi dia akan bisa ke resist selanjutnya, yaitu 312. Tuh, ada resist di situ. Jadi selama MACD-nya oke, masih membuka, itu oke sekali. Selama dia bertahan di atas MA5 itu juga sangat oke sekali ya. Bagi yang belum punya, maka bisa menunggu, pantau dulu ya, lihat dulu ketika dia koreksi ke area MA5-nya. Apakah indikatornya masih oke, stokastik dan indikator stokastik dan MACD-nya apakah masih bagus? Kalau dia bertahan dan mantul di MA5, maka teman-teman bisa entry. Jangan lupa money management. Untuk ICBP belum muncul sinyal segitiga hijau. Nah, jadi selain memberi sinyal entry, ini juga menjaga teman-teman ya terhindar dari nyangkutan seperti ini nih. Kalau nyangkut terlalu lama kan sayang ya, modalnya bisa digunakan untuk membeli saham lainnya. Ini pixelnya masih merah dua-duanya, artinya kurang oke. Momentumnya juga pink-pink, artinya dia bergerak sideways. Dari segi MACD-nya juga nih masih turun dan membuka ke bawah kurang oke. Stokastiknya juga masih turun dan membuka ke bawah itu masih kurang oke. Walaupun candlenya nih sebenarnya lagi dekat support. Di sini ada support juga nih. Jadi dekat support dan ada ekornya ya. Jadi candle ini ada ekor bawahnya, artinya ada pantulan. Itu sebetulnya bisa untuk spekulatif buy. Bagi teman-teman yang ingin spekulatif buy, maka bisa mengatur money management, itu jangan lupa. Artinya jangan beli dalam porsi yang besar dulu, belinya kecil aja dulu. Karena kalau dia gagal, nggak mampu mantul di situ, nggak mampu naik, artinya ada potensi dia akan ke support selanjutnya nih. Support selanjutnya yaitu di 9.600. Jadi ketika di sini dia nggak berhasil naik, maka teman-teman masih sempat average di supportnya ini 9.600. Dan mudah-mudahan kalau dia berhasil mantul, teman-teman masih bisa SOS. Tapi untuk teman-teman yang tidak suka spekulasi, maka bisa di skip aja dulu, lalu cari lagi dulu ya saham lainnya yang masih bagus nih. Soalnya saham-sahamnya kan yang lain masih oke-oke, masih pada uptrend. Jadi nggak usah ini ya menunggu terlalu lama seperti ini. Kalau misalnya lagi sideways panjang kecil-kecil seperti ini, maka sayang modalnya. Jadi menunggu aja dulu apakah ada sinyal entry. Kalau belum ada sinyal entry, maka jangan entry. Jika dia jebol dari 9.600, maka sebaiknya teman-teman exit dulu ya, jangan entry lagi. Lalu menunggu di area support selanjutnya dan pantau lagi nih apakah mampu dia mantul di area support selanjutnya dan indikatornya bagus. Kalau dia masih mampu mantul dan indikatornya bagus, artinya di area support selanjutnya kita bisa spekulatif buy. Untuk indeks kita
masih oke nih. Ini akan segera testing MA 200 nya juga. Pixelnya masih hijau, dua-duanya itu oke, dan ada momentumnya itu juga oke. Untuk MACD nya Golden Cross membuka, itu bagus sekali. Hanya aja nih stokastiknya ya sudah mulai rapat. Jadi stokastiknya sudah mulai rapat dan dia sudah mulai di area resistnya. Ini juga di area resist ya, di sini. Nah, jadi mungkin aja besok dia bisa naik tapi lalu turun ke bawah, atau candlenya hanya body kecil, atau dia akan joget-joget dulu, hijau, kuning, merah. Nah, itu masih ada potensi seperti itu besok ya. Ada potensi galau, bisa aja berbentuk doji juga nih, karena marketnya galau, sudah berada di resist dan stokastiknya sudah mulai dead cross, sudah mulai menutup ya, udah mau menuju dead cross. Nah, kalau apalagi lusa itu hari Jumat adalah hari take profit. Biasanya orang-orang akan take profit di hari Jumat, apalagi yang menggunakan akun margin. Nah, jadi jangan lupa pasang trailing stopnya ya. Untuk teman-teman yang belum pasang trailing stop, maka sebaiknya malam ini langsung pasang trailing stopnya. Yang belum pasang stop loss, silahkan pasang stop lossnya. Jadi seandainya kalaupun besok-besok dia akan koreksi, teman-teman sudah terjaga nih. Selama si IHSG kita, indeks kita masih bertahan di atas MA5, ini MA5 nya ya, itu artinya sebenarnya masih koreksi wajar. Cuma kita nggak tahu ya dia akan koreksinya secara sopan atau koreksinya langsung main diamblesin aja nih. Bisa aja dia koreksi menuju ke MA20 nya, lalu mantul di MA20. Itu sebenarnya masih uptrend juga sebetulnya kalau dia mampu mantul di MA20. Nah, jadi untuk menjaga kejutan-kejutan, maka sebaiknya kita jangan lupa pasang trailing stop ya. Pasang trailing stopnya dan stop lossnya. Sekian analisa dari saya. Thank you ya untuk teman-teman yang sudah setia menonton video-video ini. Semoga profitnya selalu terjaga dengan trailing stop dan stop loss. Dan happy cuan untuk teman-teman yang sudah cuan. Sampai jumpa di video berikutnya. Thank you.